Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya mohon pencerahannya. Istri saya selalu mengikuti kajian Ustadz, tapi yang saya bingung, hal itu sama sekali tidak melembutkan hatinya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, hal-hal seperti ini hendaknya jadi bahan introspeksi bagi kita semua, baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Ya, kita semua yang pertama, yang bicara harus lebih terus mengintrospeksi diri, harus menjaga diri dari ketidakikhlasan dan lain-lain, harus lebih berjuang untuk ikhlas dalam menyampaikan dan lain-lain. Itu dari segi yang menyampaikan dan yang berbicara. Adapun yang kedua, dari sisi yang mendengar, karena nggak cukup hanya dengan yang berbicara dituntut untuk ikhlas, sebagaimana yang kita bahas tentang hadis Irbad bin Sariyah. Kenapa para sahabat itu bisa nangis kalau Nabi SAW memberikan nasihat, padahal nasihatnya sederhana? Karena ada kebersamaan antara dua belah pihak. Yang memberikan nasihat orang paling ikhlas, Rasulullah SAW, dan yang mendengar sahabat yang merupakan sosok-sosok yang hatinya sangat bersih. Sebagai bukti, Abu Jahal, walaupun yang menyampaikan Rasulullah SAW pun dia nggak terima. Abu Jahal tuh, Abu Lahab juga nggak terima. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik bagi orang yang engkau cintai, wahai Muhammad, namun Allah yang memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah inginkan, dan Allah yang paling tahu siapa yang paling berhak dapat hidayah. Jadi seluruh ustadz, seluruh kiai, seluruh ulama itu nggak punya hidayah taufik yang bisa membuka hati orang. Tugas mereka hanya menyampaikan dengan berusaha seikhlas mungkin dan berusaha sehikmah dan sebijak mungkin. Diterima atau tidak diterima, diamalkan tidak diamalkan, maka itu dikembalikan ke taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah taufik. Tapi Allah kan nggak mungkin zolim. Allah tahu siapa yang paling berhak dapat hidayah. Berarti ada masalah kalau kita nggak dapat hidayah. Makanya hadirin Allah muliakan, ulama selalu mengingatkan kita, dan ini yang berusaha kita ulang dengan segala keterbatasan kita, bahwa pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang banyak-banyakan. Kita seringkali menyampaikan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Bukan yang sekedar dihafal, itu yang bermanfaat. Jadi hadirin Allah muliakan,
Coba kita renungkan apa niat kita ketika ikut kajian. Benarkah kita ingin menjadi sosok yang lebih soleh atau soleha? Benarkah kita ingin mengamalkan ilmu kita? Benarkah kita ingin menjadi lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah? Atau kita hanya ikut figur tertentu saja, bukan ke ilmu dan hidayahnya? Ini yang perlu kita renungkan. Karena kata para ulama klasik, innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dikaji, dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu intinya. Bukan seru-seruan, bukan hype-hypean kajian, bukan. Tujuan kita ikut kajian Riyadhus Shalihin ya misalnya, itu agar kita bisa bertakwa, agar kita bisa bertakwa. Dan ingat, di hari kiamat kita ditanya tentang dua hal tentang ilmu kita. Kata Nabi SAW, mu'an ilmihi madha amila bih. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Ngaji nggak kita? Nuntut ilmu nggak? Belajar apa nggak? Kalau kita bisa jawab, iya saya belajar, saya nuntut ilmu ya Allah selama di dunia, selamat? Enggak, belum. Pertanyaan kedua, madza amila bih. Apa yang sudah diamalkan? Apa yang sudah diamalkan? Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alik. Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau jadi bumerang terhadapmu. Sebagaimana jamaah sekalian, melembutkan hati itu butuh proses juga. Jadi banyak kemungkinan bisa jadi istri kita udah berusaha tapi memang butuh proses. Karena melembutkan hati itu pekerjaan maraton, hadirin. Tapi butuh proses juga bukan justifikasi. Kalau benar-benar butuh proses, pasti ada progres, walaupun 0,1%, tapi terus ada progres. Al-Imam Ibnu Munkadir itu menyatakan, saya itu membersihkan hati puluhan tahun. Ada ulama tuh membersihkan hati 20 tahun. Membersihkan hati itu proses panjang, nggak mudah. Maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dan ini juga PR kita sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini qawwam, pemimpin bagi wanita. Dan arti dari qawwam dijelaskan banyak para ulama. Di antaranya adalah tugasnya itu mendidik istri. Dan proses mendidik itu seringkali butuh waktu yang panjang, bukan 1-2 hari. Kalau menghukum lebih mudah, marah-marah cepat bisa, tapi mendidik itu panjang, jamaah. Dan itu tanggung jawab kita. Jadi semua kita harus introspeksi diri, semua kita tanpa terkecuali. Dan ingatkan, kasih nasihat yang baik buat istri kita. Sebenarnya kita ngaji ini untuk apa? Kata para ulama, kita tuh ngaji untuk bertakwa kepada Allah, bukan seru-seruan. Kita ini ngaji agar kita takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kata Al-Imam Ahmad ketika memuji Ma'ruf Al-Karhi, ketika Ma'ruf Al-Karhi diberikan catatan sebagian pihak sebagai sosok yang ilmunya tidak dalam, kata Imam Ahmad, apa yang dicari, apalagi yang dicari orang ketika belajar kecuali mendapatkan apa yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karhi,
Apa itu? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah para ulama kita. Ingatkan juga istri kita, dan kita semua tentu saja, bukan hanya istri kita, bahwa kata Al-Imam Ibnu Qudamah, al-ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati. Dan ini bukan meremehkan amalan-amalan zahir, karena kalau hati baik, semua akan baik. Kalau hati rusak, semua rusak. Al-ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu kata para ulama ibadah hati. Dan juga saya ajak kita semua sebagai suami, sebagai pemimpin juga introspeksi diri, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin, dan jangan jangan hanya istri yang disalahkan walaupun sikapnya salah. Mungkin karena kita kurang dekat dengan Allah, mungkin karena kita kurang sujud kepada Rabbul Alamin, mungkin karena kita kurang tunduk, mungkin ada harta haram yang kita makan. Terus introspeksi. Kalau semua mau mengintrospeksi, maka insya Allah hasilnya akan positif. Dan doakan istri dan keluarga kita. Seringkali kita nih suami lebih sering gunakan nasihat dan marah-marah kita dibanding menggunakan doa kita. Padahal hati istri kita itu di antara dua jemari Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman. Hati seseorang itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan kita lupa mendoakan, lupa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi qurratu ain, penyejuk mata, penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.